laporan polisi itu diubah secara lokus dan tempus deliktinya menjadi di daerah Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Lalu pada surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum ternyata lokus dan tempus berubah lagi, yaitu di antara bulan Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Padahal laporan yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo itu tertanggal 30 April 2025. Jadi ini jelas salah ya secara persona dan salah secara objekto. Karena mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Dia melaporkan tanggal 30 April 2025 atas peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2025. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dan berikutnya lagi adalah kesalahan atau error in objecto adalah mendakwa sebuah produk-produk jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers yang jelas ya. Jadi ada 5 unggahan dari 28 unggahan yang dijadikan sebagai barang bukti. Itu sendiri sebetulnya sudah error in objecto. Karena 28 barang bukti itu dibebankan semua kepada saya. Sedangkan dari 28 barang bukti itu hanya ada 5 unggahan yang berkaitan dengan saya. Nah, sementara dari 5 objek tersebut itu sebetulnya adalah produk jurnalistik. Yang utama adalah sebuah siaran di media ya yang berlangsung di gedung MNC ya. Itu dilaporkan sebagai di mana saya melakukan perbuatan yang didakwa dengan pasal 32-35. Padahal itu adalah sebuah produk jurnalistik. Artinya, kalau seorang narasumber seperti saya didakwa melakukan pidana atas keterangan yang saya lakukan, maka tentu saja media tersebut, hostnya yang memberikan pertanyaan kepada saya pun juga harus turut didakwa secara pidana. Tetapi Undang-Undang Pers tidak menyatakan demikian. Sebab sebuah produk jurnalistik yang berisikan talk show ya atau sebuah tanya jawab itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Apabila host dan narasumber melakukan sebuah kesalahan, slip of the tongue atau kesalahan pada waktu itu, maka Undang-Undang Pers itu memberikan fasilitas dalam bentuk hak jawab, dalam bentuk sebuah mediasi di dalam koridor Dewan Pers ya. Jadi ini tidak bisa langsung dibawa kepada pidana. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai chilling effect, membuat semua orang takut untuk bicara. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh advokat saya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya, karena hari ini adalah perlawanan terhadap dakwaan. Kami belum bicara masalah pokok perkara. Ya, saya katakan tadi, bahkan kami bacakan bahwa perkara ini tidak layak untuk masuk persidangan karena dari awal sudah batal demi hukum. Sejak peristiwa RJ yang mana harus pencabutan laporan itu jelas. Bagaimana dengan satu laporan yang sama, dengan nomor yang sama, yang dibebaskan hanya berapa orang. Yang namanya pencabutan laporan itu adalah keseluruhan. Jadi kalau bahkan konsiderannya pun tercabut. Karena mekanisme di dalam RJ itu sebelum SP3 ada pencabutan laporan yang dengan nomor yang sama. Kedua, peristiwa Mabes Polri pada waktu Jokowi melaporkan kawan-kawan ini, itu peristiwa di Mabes Polri belum dihentikan penyidikannya. Jadi ini sudah melanggar Undang-Undang PSK, Pelindungan Saksi dan Korban. Belum dihentikan. Kenapa demikian? Laporannya bulan April, 30 April, sedangkan penghentian penyelidikan adalah 22 Mei. Jadi secara Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, maka jika ada laporan lebih dulu, tidak boleh dilaporkan balik sebelum inkrah. Itu jelas, dan itu kami sampaikan tadi. Bahkan ada pelanggaran Perkap, masih ingat yang identik itu. Jadi sampai detik ini, kepolisian tidak pernah mengatakan ijazahnya asli, yaitu identik non-identik, ya kan? Lah, pemeriksaan laboratorium waktu itu yang menyatakan identik, itu melanggar Perkapnya sendiri. Karena dalam pemeriksaan